Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, khususnya Bapak Ibu yang tergabung dalam persekutuan Komisi Usiawan Keluarga Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa saya selalu Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari Kamis yang lalu majelis mengadakan rapat dalam membicarakan persiapan ibadah konvensional. Rencana rapatnya itu bertatap muka secara langsung. Namun satu hari sebelum rapat ada perubahan, yaitu rapatnya memakai Zoom meeting. Tentu dalam era saat ini mau tidak mau kita dipaksa ya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga majelis meetingnya dengan teknologi ini. Yang menarik adalah majelis kami, majelis kita, yang saya panggil tante, berusia sudah 80 tahun. Ketika pagi hari saya memberitahu bahwa ada undangan rapat memakai Zoom, menurut Bapak Ibu, Saudara, apa jawaban tante ini? Ternyata beliau tidak menolak. Beliau malah mengatakan saya akan usahakan, saya akan belajar katanya. Siang hari beberapa kali kontak saya. Bagaimana cara penggunaannya? Saya beritahu nampaknya memang ada kendala. Sampai pada jamnya sudah dimulai rapat, beliau belum muncul. Ternyata memang ada kendala. Tetapi tante ini tetap semangat untuk ikut dan terus berusaha. Dan akhirnya berhasil dan meminjam Android anaknya walaupun sedikit terlambat mengikuti rapat. Poin yang akan saya sampaikan adalah semangatnya. Tante yang berusia 80 tahun dapat mengikuti meeting dan teknologi terkini. Bagi saya luar biasa. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tetap semangat. Sebelum jauh merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan jika kami boleh kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberikan kekuatan dan semangat di dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teks renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat yang kita baca ini adalah dari kitab Amsal. Kitab Amsal dikenal dengan sebutan kitab hikmat. Seseorang yang berhikmat disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Hikmat itu yang akan membuat orang berdiam diri menantikan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Dan tidak mempercayakan diri pada sesuatu yang bukan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dan hikmat itu akan memampukan seseorang untuk melakukan suatu tindakan karena imannya pada Tuhan. Hikmat akan memberikan kesanggupan pada seseorang untuk mengambil keputusan dalam bertindak karena imannya kepada Tuhan. Oleh karena iman percaya pada Tuhan memampukan dia untuk tidak mudah putus asa atau tidak mudah menyerah dan semakin bersemangat dalam hidupnya. Sebagai orang beriman, sebagai orang berhikmat, panggilan kita adalah untuk bersemangat dalam hidup ini. Namun realitanya, tidak sedikit orang yang mengalami keputusasaan, mudah menyerah dalam hidupnya. Bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, namun karena mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup ini. Sedikit saja mengalami masalah atau kesulitan, dia cenderung mengasihi diri sendiri dengan langsung mengeluh, putus asa, dan kehilangan semangat. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya membaca sebuah tulisan yang menyebutkan ada sebuah survei yang dilakukan pada para CEO perusahaan yang termasuk dalam Fortune 500 bahwa lebih dari 50% CEO ini adalah pimpinan atas sebuah perusahaan
tersebut rata-rata mendapat nilai C ketika mereka kuliah. Berikutnya, separuh lebih presiden Amerika hanya mencapai peringkat menengah ke bawah di kelasnya, bukan cum laude, bukan yang pintar di kelas secara nilai. Saya coba cari informasi tentang kebenaran ini, namun saya mendapatkan tentang pendidikan presiden Amerika ini, dan saya menemukan info lain, yaitu ternyata 12 presiden Amerika yang pernah menjabat tersebut tidak memiliki gelar formal, tidak menyelesaikan studi formalnya. Selanjutnya, lebih dari 50% pengusaha besar di Amerika tidak menyelesaikan kuliahnya katanya. Tetapi mereka berhasil menjadi pemimpin. Mereka berhasil menjadi seorang pengusaha. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka berhasil? Yang memiliki nilai di kelas biasa-biasa saja, rata-rata saja, atau pas-pasan, atau tidak menyelesaikan kuliah, atau tidak kuliah secara formal? Jawabannya adalah semangat. Nelson Mandela pernah berkata, zaman ini tidak akan berakhir karena kejahatan, tetapi disebabkan oleh kurangnya semangat. Apa itu semangat? Semangat adalah dorongan hati, gairah yang besar pada sesuatu. Itulah arti semangat. Sebaliknya lawan kata dari semangat adalah menyerah. Orang menyerah karena semangatnya yang telah patah. Amsal Salomo yang sudah kita baca tadi berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi semangat dapat membuat kita kuat menanggung kesulitan, menanggung pergumulan. Dan ayat mengatakan orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sebaliknya apa yang dapat kita lakukan tatkala kita tidak memiliki semangat lagi? Tatkala kita tidak memiliki semangat, maka kita akan stagnan atau berhenti, bahkan mundur. Oleh karenanya, semangatlah. Semangatlah. Semangat bisa berfungsi sebagai premium. Bukan premium lagi ya, karena sebentar lagi premium akan dikurangi, karena oktannya menjadi polutan, akan diganti dengan pertamax. Jadi kalau boleh saya ganti begini, semangat bisa berfungsi sebagai pertamax yang buat kita bisa survive. Kita tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Ketika kita menjalani hidup ini, dan apabila dilakukan dengan semangat dan gairah yang tinggi, baik itu sebagai orang tua maupun anak muda, maka kita akan tetap mampu berdiri, bersaing, dan dapat menyelesaikan segala urusan kita dengan baik. Dan hasilnya yang terbaik tentunya. Bahkan kita yang usianya sudah tidak muda lagi alias sudah tua, apabila tetap memiliki semangat yang tinggi, maka kita tidak mudah lemah tubuh kita, tidak mudah sakit, bahkan menjadi kesaksian bagi yang muda. Dan apabila kita mengalami pergumulan, dan apapun pergumulan yang Bapak Ibu hadapi hari ini, hadapilah dengan semangat. Tetaplah hidup dalam pengharapan. Percayalah sepenuhnya pada Tuhan. Itu akan membuat hati kita tetap memiliki sukacita yang sejati, dan dari sana kita akan tetap tegak. Tetaplah semangat dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Ingatlah, sesungguhnya sikap semangat itu berasal dari Tuhan. Kalau kita bergantung pada Tuhan, maka apapun keadaannya, keadaan lelah, kurang sehat, bersandarlah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 mengatakan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kekuatan dan semangat kita berasal dari Tuhan. Bagi mereka menanti-nantikan Tuhan mendatangkan kekuatan baru. Kekuatan baru itu digambarkan sebagai raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Walaupun terbang naik, turun, tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Ayat ini mirip dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat yang 28. Mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan dan semangat bersumber kepada Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu, marilah kita memulai hari-hari kita dan setiap hari dengan penuh ucapan syukur dan semangat karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu semuanya. Amin. Salam semangat. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semuanya.